Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Roliat akan menyampaikan materi tentang organisasi kurikulum. Yang mana dari organisasi kurikulum ini akan menjelaskan tentang definisi kurikulum, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, dan juga ada banyak jenis-jenis organisasi kurikulum. Kembali pembahasan yang pertama, yakni definisi dari kurikulum dari organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar pada saat di sekolah, terus yang menjadi mata pelajaran, program lesson atau topik untuk mencapai efektivitas pendidikan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum. Yang pertama ada ruang lingkup atau skop. Ruang lingkup ini harus selaras dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, serta para guru-guru atau pendidik. Faktor yang kedua ada urutan sequence, yang mana urutan tersebut harus sesuai dengan penyelenggara kurikulum dan serta peserta didik. Faktor ketiga ada berkesinambungan atau continuity, yakni berkesinambungan ini harus konsisten dalam mengembangkan kurikulum. Terus faktor yang keempat ada keterpaduan atau integrate. Faktor yang kelima ada keseimbangan atau balance, yang mana keseimbangan ini harus seimbang antara isi dan juga model dalam belajar. Faktor yang terakhir ada waktu, yang mana waktu di sini harus faktor yang kelima ada waktu atau time, yang mana waktu di sini harus juga diperhatikan dalam kurikulum, yakni diisi berapa kali dalam seminggu atau berapa jam dalam seminggu, dan apa yang harus tercapai dalam waktu tersebut. Selanjutnya, setelah definisi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi antara kurikulum, maka yang ditunjukkan ialah jenis-jenis organisasi kurikulum, yang mana dari jenis-jenis organisasi kurikulum ini ada 4 kurikulum, yakni yang pertama kurikulum mata pelajaran terpisah atau separate subject kurikulum. Terus yang kedua ada kurikulum berkorelasi atau disebut dengan correlate kurikulum. Yang ketiga ada kurikulum terpadu, integrate kurikulum, serta yang terakhir ada kurikulum satu kesatuan atau broad file all in one system. Setelah kita menyebutkan beberapa jenis-jenis organisasi kurikulum, marilah kita membedah satu persatu apa yang menjadi perbedaan dari jenis-jenis organisasi kurikulum tersebut. Yang pertama ada kurikulum mata pelajaran terpisah atau separate subject kurikulum, yang mana dari kurikulum mata pelajaran terpisah ini ialah kita contohkan seperti dalam pendidikan agama Islam itu di dalam madrasah ada banyak pelajaran yang dipisahkan seperti Al-Quran hadis untuk Al-Quran hadis, fikih dan apalagi bahasa Arab, sejarah, dan itu dipisah, fikih untuk fikih, dan tidak menjadi satu persatuan. Lah itu yang disebut dengan kurikulum mata pelajaran terpisah. Selanjutnya ada kurikulum berkorelasi atau disebut dengan correlate kurikulum. Yakni kurikulum berkorelasi ini biasanya pelajaran yang satu itu berhubungan dengan yang lainnya. Misal ketika kita belajar tentang lingkungan IPA, maka dari lingkungan IPA tersebut kita korelasikan dengan geografi. Juga kita bisa korelasikan dengan apa itu namanya, mungkin seperti itu kurikulum berkorelasi. Selanjutnya ada kurikulum terpadu atau disebut dengan integrate kurikulum. Kurikulum terpadu ini harus kurikulum terpadu atau integrate kurikulum itu harus dipadukan, disatukan antara yang satu dengan yang lainnya. Terus yang terakhir ada kurikulum satu kesatuan atau disebut dengan broad file or all in one system. Kurikulum satu kesatuan ini bisa kita temui dalam
sekolah dasar, sekolah negeri, intinya sekolah negeri yang mana dari satu apa lah aku malah tahu bisa kita temui di sekolah dasar, contohnya seperti pendidikan agama Islam atau yang dikenal dengan pendidikan agama budi pekerti. Nah, dari mata pelajaran tersebut kita temui bahwa dari itu ada banyak mata pelajaran seperti Al-Quran, hadis, dan juga fikih yang lainnya itu bisa disatukan dalam satu mata pelajaran. Nah, itu yang disebut dengan kurikulum satu kesatuan. Mungkin dari itu mungkin itu penjelasan dari saya tentang organisasi kurikulum. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.